Cobaan kedua, semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa nih. Nggak bisa berarti Nah, ya pusing nanti meringet gitu ya Allah, ya Allah. Ya, ini kayaknya di intercept. Kita ini nggak bisa buat apa, buat live streaming langsung kan. Terus nanti nggak Aduh, apa-apa lah. iya Hampir kita sudah setengah jam berusaha mas. ya. Jadi kita udah berusaha. Jadi ya wis lah. Ka- Terus mana Kamu bikin keterangan? judul nih ya, ya ampun apa ini judulnya? Diskusi bareng, santai bareng dulu lawas ya, ya betul. Jadi aku bukalah hari ini tanggal 20. Biasanya sih aku ya jadi penyelenggara, tapi nggak tahu kenapa udah nyoba 5 kali gagal cuy gile. Kenapa dunia ini? Ada yang udah nyoba 4 kali kan dari 2009. Masuk, Iya masuk. kan? Jadi hari ini tanggal 14 Desember 2023 aku live bersama kawanku Daniel Alexander Siagian SH MH ya. Selamat ya Dan, gelar barunya? Belum, belum. Belum official. Belum habis ya. Masih on Nunggu apa OTW. tuh? Nunggu apa? Ya, komplain sebelumnya lah, gitu kan. Oh, dikit lagi lah. Terus mungkin undang mari wes gitu Lagi kan. di mana sekarang? Di kantor, tepatnya baru kompers bareng sama teman-teman keluarga korban Kanjuruhan karena kemarin Apa nama salah satu kantornya? LBH Malang, LBH Pos Malang. Oh gitu. Korban. Jadi benar-benar di kantor ini ya. Yo, kurang ngatus bro. Ini suaramu Kan jelas nggak sih? suaraku jelas, suaramu juga jelas. Yang Jelas nggak ya. jelas suara korban pelanggaran HAM nggak pernah dapat keadilan, itu nggak jelas. Kamu tuh nyerempet-nyerempet udahan baru pembukaan aja belum aku buka ya ampun. Tapi ntar repotnya ini ya. Nanti kamu upload ya kan, kamu upload ke jadi reels. Nah, terus aku Ya, harus download ini kayaknya habis ini. Terus belum tentu aku bisa upload ke reels karena reels maksimal berapa juga nggak tahu sih aku. Yang jelas yang jelas jadi repot sih nanti. Tapi tolong nanti di ini ya, di-upload ya. boleh. Terus mana Tolong tuh ya. untuk lawas sih, boleh. Oh, Boleh, jarang-jarang loh serahkan. aku. Jarang-jarang loh aku. Iya. Tapi terakhir, ini Mas, sebelum kita mulai, terakhir kapan kita ketemu bro? Ya, ketika kumpul-kumpul kamu ke rumahku kan pada kumpul ke rumahku 2016. 2016. Ya, Satu aku tahun potong setengah. kambing kala itu. Potong kambing, betul. Apa? Buka puasa ya waktu itu juga ya. Yoi, bukber bareng di rumah gua. Gimana coba? Bukber di rumah gua tuh gimana maksudnya? Luar biasa, server ganda itu kan. Enggak sih, itu syukuran SNMPTN. Jadi jalur ini undangan. Iya, kita kan kamu di apa di UNS terus aku di Brawijaya kan. Yoi. Tuh. Ah. Ini teknisnya santai aja. Aku langsung mau kenalin kamu ya. Jadi ah, ini Daniel ini kawanku kecil dari SD Sabrina Bumi, Lampung Utara, yang ada di Kecamatan Kotawi Selatan, khususnya ini ya, apa daerah apa sih namanya Kota Alam. Tapi rumah Daniel ini ada di di mana? Kecamatan Abung Barat. Ogan 5 ya. Ogan 5. Tuh. KTP masih sana nggak? OTW warga Remani kan. Woi, tapi berarti masih KTP sini berarti ya? Ya Cuma main-main apa lah kalau kalau apa? Kalau pulang main-main. usah kalau pulang main-main wis. Ya. Cuma masih tempat Jadi lain kan? masih tempat mbahku, masih Wonogiri Kelapa 7. Jadi Daniel ini
jauh sekolahnya, 25 kilometer lah kalau pakai Google Map itu antara pasar mana? Ogan 5 sampai sekolah gitu kan. Jadi dulu aku ya dipercaya sama wali kelas ya. Jadi kepala sekolah, jadi ketua kelas. Nah, ketua kelas itu aku lama-lamain barisnya. Kenapa? Aku berharap Daniel segera datang gitu loh. supaya enggak ini enggak dimarahin sama guru-guru waktu kita ketika pagi gitu kan. Apalagi guru kelasnya waktu itu Pak Mariono kan, agak lucu. Ya, santai-santai. Ini kita santai aja gitu kan. Terus supaya bukti otentik, aku mau nge-share foto dan Itu apaan ini? foto. Ini banyak teman-temanku, Mon. Ojo Nggak apa-apa. Halo. Sejarah itu nggak boleh nggak boleh dipungkiri. Iya. Kayak tadi Jikri juga gabung tuh. Nih. Kelihatan nggak sih? Itu awalnya paling kecil, bro. Itu Joshua dan Zikri botak. Itu sampingnya. Buset, Ya. ya ampun. Tapi gurunya karena terlalu galak, gurunya dihindari sama murid-murid nih. Kelihatan nih. Tuh Pak Mariono sama Silva ya. Kita Nggak tahu, aku lupa yang jelas cowok-cowoknya barbarian. Badung semua. Ya. Dari pose tangannya juga gokil. Aku aja gokil nih. Tapi dirimu termasuk yang paling apa, Mon? Paling kalem anteng gitu kan? Kesayangan guru-guru dulu tuh. Ya, paling ini sih. Paling Cakar Garuda sama di Stut gitu. Pak Mariono dulu ditaruh di pergelangan batok sama paha ya. Dan kita masih ngerasain ya Dan, apa namanya pukulan-pukulan penggaris panjang ya di zaman kita. Kita masa-masa transisi. Langganan. Gitu. Iya, langganan. Ini nih apa namanya si Zikri dari tadi ini tuh apa yang foto samping kamu tuh nyapa tuh. Betul, Ahmad Zikrullah. Wiswe bro, gak ketemu. Zikri, Itu salah satu pembuli kamu loh Dan. Kamu harus ingat. Tuntut aja sekarang nggak apa-apa, orangnya masih di Abung Barat. Abung Timur. Susah pembuktiannya bro. Buktinya ini deh, buktinya apa namanya ditekan ada lihat ekspresimu. Ya, kacau. Begitulah ya. Dan praktik-praktik bullying masa-masa SD itu kan sangat-sangat nyata, walaupun ya kita main-main sih. Tapi kayak kamu nggak nyampe hati lah. Dan kamu dari dulu kan orangnya gokil sih ya sebenarnya. Ngebadut gitu lah. Ya, tapi aku sih belajar ya. Coba untuk belajar bahwasannya dari bullying itu pasti ada gitu dan di mana aja dan terus establish ya. Pasti ada establish di dunia maya, dunia nyata, di pilpres pun ada gitu kan. Dan itu bukan dalam kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah bagaimana kita bisa membangun suatu mental ya, benteng mental kita supaya kita bisa dengan enjoy gitu ya. Bisa menertawakan bulian-bulian itu gitu kan. Supaya kita punya mental yang oke dan hatinya jembar lah, santai atau bisa bersikap bodo amat atau cuek. Itu sih kalau aku nangkep dari kamu. Terus kita juga terus evolusi kan. Nggak nyangka, pasti Jikri gak nyangka tuh orang yang dibully dia begini sekarang. nih, kok diingetin Simon tuh dia kan. Tak laporin dugaan perundungan ini kan. Ya, aku tuh sering juga lihat postinganmu ya, sering naik gunung gitu kan. Itu nyari wangsit apa gimana? Kayaknya wangsit untuk ngurusin tragedi Kanjuruhan ya.
Ya langsung buat cari apa jalan sufi kan, jalan Buset. sendiri, mencari roh kebijaksanaan, mencari apa ya berkontemplasi aja mau seneng ke gunung itu karena nggak ada apa namanya orang lain, ada apa status sosial ya sendiri gitu kan atau bareng Ya, teman itu aja apa seneng naik gunung ya. Tapi ya nggak bunuh diri jadi kelas kan? oh pernah dulu di kelas juga pernah jangan apa namanya jangan diingatkan lagi soal bunuh diri kelas pernah ya kan di Bojonegoro pernah bunuh diri kelas juga ya ada beberapa kali kegiatan di luar Malang ya bunuh diri kelas. Ya. Tuh. Jadi pada intinya sebenarnya sekarang lagi apa concern soal masih concern soal tragedi Kanjuruhan ya, di mana masih dalam perkembangan proses hukum ya. Kayaknya kemarin juga masih dibahas di apa di debat capres, terus masih Betul, mengupayakan keadilan bagi korban ya. Itu betul, mungkin betul, betul. eh gimana sih? Mungkin kita bisa ulas ya, santai aja sambil santai. Sampai di mana? Setauku kan ya Sampai cuman ini sih kayak itu berasal dari fanatisme buta satu tim, terus ya harus apa ya kebablasan lah ya. kayak gitu. Data-data yang tewas eh, beres belum itu? Kayaknya waktu awal-awal itu belum beres simpang siur ya awal-awal sih setahun yang lalu kan. Ya, Gimana setahun datanya? satu. Kalau data memang merujuk di beberapa apa namanya laporan dari dinas kesehatan, ya memang terhitung 135 korban meninggal dunia yang memang bisa tervalidasi, mau. Cuman ada beberapa hal yang data itu belum diperbaharui. Jadi ada salah satu keluarga korban, alasan itu kita inisialkan aja, Mas RZ, itu kehilangan ayah sama adiknya masih umur berapa? Di bawah umur. Nah, setelah 1 bulan setelah kejadian, adiknya yang paling kecil perempuan ikut meninggal dunia juga karena tekanan batin ya. Ada depresi yang luar biasa. Jadi kalau kita anggap sih ada 136 korban jiwa. 43 anak di bawah umur, 44 perempuan, 43 anak di bawah umur itu ada kategori perempuan anak di bawah umur sebanyak 10 orang. Jadi anak bangsa mau meninggal dunia kan Tuhan itu, Pak. Jadi ya itu kalau untuk data memang 136 korban jiwa. Gitu. Terus supporter menilai manajemen Arema gimana sekarang tuh? Ya, kalau aku bukan supporter ya, tak apa tak disclaimer di awal karena kita pikir satu supporter ada banyak faksi, ada banyak pandangan, tapi sebahagian yang gerakin wilayah Malang sama supporter-supporter di luar Malang itu menganggap kalau ya manajemen dalam artian manajemen isi dianggap ya itu punya teman-teman supporter dianggap empati, dianggap tidak punya moral, tidak mau bertanggung jawab secara hukum maupun secara kemanusiaan. Karena setelah tragedi Kanjuruhan, ya kan, ya bisa kita lihat udah ada permainan bola lagi, gitu kan, ada komersialisasi korban Kanjuruhan, ada tulisan aksara Jawa itu pun salah gitu kan. Jadi aku yang sebagai orang di luar Jawa tahu aksara Jawa itu ya ampun 135-nya itu tulisan aksara Jawanya salah. Jadi ya memang banyak yang anggap kalau manajemen Rema FC ini tidak punya moral. Maka ada plesetan itu kan ini amoral FC gitu kan. Saking ininya teman-teman supporter itu gede karena nggak ada pertanggungjawaban secara kelembagaan manajemen Arema itu. Cuman di luar itu fokus kita sebenarnya soal keadilan keluarga korban terutama dalam aspek penegakan hukum. Ya kita tahu lah mon yang nyelidik polisi, saksinya polisi, yang menjadi pengacara terdakwa polisi, yang jadi pelaku anggota polisi aktif. Jadi ada benteng impunitas lah kalau tak bilang di Kanjuruhan. Benteng yang seolah jadi kebal hukum ya. Itu mon, untuk awalan yang agak berapa ke pinggir jurang. Oke.
aku dapat poinnya sih ya. Ironinya seperti itu dan tantanganmu seperti itu. Aku coba cek-cek lah apa waktu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan yang lalu lah. Kau masih cukup sering ya upload-upload soal ironi-ironi yang ada gitu kan. Dan posisinya waktu itu panitia itu memang panitia pelaksana ya. Itu kan jual tiket berlebihan ya. Kata Pak Mahfud Memang, MD juga waktu jadi memang, waktu Menko ya, itu panitia juga nggak menghiraukan anjuran keamanan gitu, anjurin sore hari, bukan malam hari gitu. Tapi pihak liga tentunya ngikutin sama pihak penyiar ya, betul, betul, betul. ya itu ya. Betul. Hmm. Dalam dalam kepanikan itu ada gas air mata juga ya. Terus apa akses keluar itu terbatas gitu ya. Terus faktanya nggak ada kesigapan soal titik kumpul, jalur evakuasi juga nggak ada sama sekali ya. Sengeri itu ternyata gitu kan. Saya kacau itu, Mon. Kalau bisa Nah, aku, yang ya, cetak sekitar 42.000 ya, padahal kapasitas 38.000 ya kan Juruhan tuh ya. Kak kasih datanya Cuan ya. bang, Cuan, bos. cuan ya. Cuan. Tapi Tapi memang orang sebanding nggak nggak itu sengaja. dengan kerugian dari tragedi yang ada? Menurutmu sebanding nggak kira-kira cuannya gitu? Mau hitung-hitung lah, kalkulasi ngasal lah. Terus sama Oh, apa banding sama kerugian sosial itu sebanding nggak kira-kira? sangat nggak sebanding, bos. Ini jomplang. Karena gini, ya ini apa namanya, ini sempat juga di asesmen seperti LPSK. Jadi yang di tiket yang dicetak itu 43.000, Mon. Ini ada fakta sidang tanggal 3 Februari 2023. Biasanya langsung basisnya bukti kan. Nggak sebanding. Bayangin ada salah satu korban yang suami meninggal dunia. Ya kan, kerugiannya bisa kita hitung secara kalkulasi rasional. Ketika meninggal dunia memiliki anak. Anaknya ditinggal umur, mohon maaf, umur 2 tahun. Ya bayangin berapa biaya keluar selama anak sampai minimal sampai tamat kuliah. Sebagai kepala keluarga ya, notabene adalah laki-laki. Jadi kerugian imaterial sama materialnya jauh lebih besar daripada cuan yang dihasilkan. Dan kan hari ini, yang nggak hari ini aja, banyak adegan ya semua atas kepentingan bisnis. Bisnis diutamakan, nyawa manusia, keselamatan, keamanan itu dijauhkan. Ya, Padahal ini ya, apa? ironi banget itu. Padahal ada standar keamanan ya, kayak ini juga ngelanggar katanya kayak ngelanggar prosedural FIFA, fatal juga itu ya. Ini bukan ngamenin demo atau perang itu nggak boleh ada senjata api atau apa namanya gas air mata masuk ke dalam stadion itu harusnya nggak ada ya. Kok bisa ada itu? Padahal bonek pun Jadi nggak ada bonek. kalau bisa ada atau enggak, tanya ke Komjen Purnawirawan Muhammad Iriawan sama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena kan mereka mengadakan kerjasama pengamanan untuk setiap pertandingan melibatkan aparat keamanan. Yang hal ini dipersenjatai dengan gas air mata yang kalau kita bisa identifikasi, ya kan, gas air mata itu kan sebagai chemical weapon atau senjata kimia. Kalau senjata kimia juga gas air mata itu senjata pengurai massa, tidak tepat untuk diberikan ke penonton atau supporter, bukan bukan PHH kan, bukan. Cuma memang untuk sekarang waktu pasca tragedi Kanjuruhan kan lahir ya peraturan polisi nomor 10 tahun 2022, bahwa nggak boleh lagi pakai gas air mata. Jadi tunggu korban jiwa berjatuhan ratusan baru dievaluasi. Miris ya. Ya itulah polisi Konoha kan yang Uchiha memang. Ya, harapannya kan nonton ini ya. Bahagia nonton bola, euforia. Aku seneng dulu di Manahan dulu ya, sebelum Manahan sebagus sekarang itu. Nyanyi bareng gitu kan. Malah mati konyol tuh kan jadi sedih gitu loh. Padahal sporteran tuh seru loh. Lebih tepatnya di bantai aparat sih. Lebih tepatnya di bantai aparat. Karena mereka yang mohon maaf meninggal dunia itu innocent loh, mohon. Innocent. Orang yang nggak turun ke lapangan, yang mohon maaf hanya duduk di tribun, tiba-tiba ditembaki, berdesak-desakan, karena ada
tembakan gas air mata membabi buta. Halo, Mas Nikodemus dulur tuh sebenarnya ketemu. Tadi Ya, hari jadi di foto ini tadi hari dia. ada Mas Niko kan paling kalem dulu kan. Paling kalem tapi tangannya juga nakal. Pergaulan bebas Hmm, sama kita-kita. Tadi ada foto kelas 5 SD kok, gitu kan. 5B, ya. Mari kelas Pak Mariono. Cakar nah, Garuda. kita 5B dulu kita ya. Ya, 5B. Dan itu ini ya, apa, sebenarnya dalam industri itu, kalau menurutku, penonton dan supporter itu sebenarnya pelanggan loh dalam industri itu ya. Harusnya kan ada, kalau di industri itu ada analisis resiko ya. Terus, tujuan analisis resiko itu sebagai, apa ya, jalan untuk cari cara mitigasi gitu. Nyari coba apa ya? Nyoba nyari akibat dampak buruk yang bakal terjadi itu dari pertandingan yang tensinya tinggi. Termasuk kemarin itu ya, Persebaya Arema kan musuh bebuyutan. Oh, betul. Ini macam ini ya, sekarang tuh kalau dulu Roman Emperor Gladiator, sekarang tuh ya sepak bola itulah yang jadi bikin semarak warga ya sebenarnya. Betul. Jadi investigasi sudah selesai atau belum? Kalau investigasi memang sudah selesai. Selesai investigasi juga nggak di apa ya, nggak ada tindak lanjut rekomendasi secara menyeluruh. Jadi bayangin Mon, investigasi itu di apa? Kalau ke analogikan diinjak-injak oleh situs penegakan hukum yang nyata-nyatanya kan kalau kita lihat jelas ya di video-video itu kan aparat itu menembakkan gas air mata ke tribun toh, ya enggak? Itu kan sudah fakta yang tidak bisa dinafikan. Tapi lucunya, langsung sebut merek aja, Kapolda Jawa Timur, ataupun Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan rekonstruksi di lapangan Mapolda. Itu udah kacau tuh, Mon. Tanggal 19 Oktober 2022. Terus itu nggak, lebih lucunya gini, dari 20 sampai 25 adegan rekonstruksi, nggak ada rekonstruksi reka ulang adegan penembakan gas air mata. Jadi bisa dibayangin, sekaliber penegakan hukum terhadap kejadian yang luar biasa itu nggak serius, kayak buat guyonan gitu loh bro. Dagelan kalau kata orang Jawa Timur kan buat dagelan. Ya, pokoknya seperti itu. Investigasinya sudah mengerucut pada beberapa aktor. Cuman itu lagi aktornya kan orang yang punya pangkat, orang yang punya kewenangan yang sudah diusut oleh negara. Ya. Nah, Dan termasuk kemarin Mon. kan Juruhan, Tak tambah kenapa? sedikit. Tak tambah Gimana? sedikit. Ya. Sampean, kamu kalau semisal kecelakaan kan bisa klaim jasara harga tuh. Kalau tadi lihat statementmu di awal. Ya. Ya kan sebenarnya kita ada worst case. Bisa kecelakaan atau meninggal dunia itu kan ada asuransi. Ya toh. Nah di 1 Oktober 2022 itu manajemen penyelenggaraannya nggak ada asuransi. Padahal mereka beli tiket. Jadi bisa sampai bayangin seberapa kalut ataupun semrawutnya manajemen penyelenggaraan sepak bola itu. Jadi cuan dinaikin, ya kan, harga tiket dibesarin, jumlah tiket dibesarin, tapi nggak sebanding dengan jaminan keselamatan dan keamanan. Itu menjadi faktanya mau. Siapa yang bertanggung jawab? PSSI, PT LIB dan Pantel. Dalam hal ini kan Juruhan ya. Lanjut Sepura nih. Aku tadi potong omonganmu. Jelas. Iya, nggak apa-apa. Aku dapat poinnya Dan. Jadi memang apa ya namanya layanan customer ya, harusnya layanan pelanggan sih gitu loh. Karena sepak bola ini kan industri udah jadinya. Misal gitu ya, Dewa United kita beli jadi Persilu, Persatuan Sepak Bola Lampung Utara gitu kan. Kayaknya kamu nggak bakal jadi Aremania, kamu bakal dukung Persilu kalau ada duitnya. Harus ya. Bisa jadi. Stadionnya Sukung. Oh, Sukung sekarang dari home base-nya. Masih dari dulu. Lo aja nggak gaul karena lo orang Abung Barat.
gitu kan. Jauh. Kabupaten ini terlalu besar, bro. Terlalu luas betul. Terlalu luas. Kita yang orang udik ini kan. Nah, itu bisa jadi Won, nggak menutup kemungkinan. Gitu Ya, kan. balik lagi ke Kanjuruhan. Jadi aku ngelihat juga kemarin ketika di debat Pilpres yang pertama ya, ada 2 kali lah atau 2 sampai 3 kali gitu disebut Kanjuruhan kan, tapi dibarengi sama KM50 gitu loh. Dan kamu mengamati nggak gimana itu kan arahnya dari pasangan apa calon nomor 1 ke nomor 3 ya itu ya kan? Ya. Kayak nomor 1 itu ngasih pandangannya terkait dengan kondisi yang ada gitu kan, kayak apa namanya proses hukum yang udah dijalankan itu bagaimana caranya supaya ada rasa keadilannya. Dan menurut 01 itu belum muncul gitu. Pada saat ini masih banyak lah pertanyaan dari keluarga korban. Apa betul? Barusan tadi konferensi pers keluarga korban bareng sama aku. Nanggepin debat capres cawapres. Oh gitu. Barusan. Barusan banget ya. Masih anget ya? Masih hangat Mon. Nanti tak kasih siaran persnya wis, kita tukeran WA ya. Oke. Jadi apa namanya 01 itu kan posisinya gitu ya, apa berusaha lah memunculkan rasa keadilan itu bukan secara administratif aja atau legalnya saja gitu. Terus 01 minta penjelasan juga ke 03 posisi dia di mana gitu. Kita bisa lihat itu jawabannya 03 ya. Kayak apa 01 kan minta gitu loh, bagaimana bisa bertemu dengan pencari fakta gitu kan, melindungi korban, bisa beresin urusan mereka dari sisi keadilan gitu kan. Nah, ketika kita berusaha membereskan semuanya, kita baru bisa naik 1 tahap lagi gitu loh. Apakah kemudian proses legal dan pencarian keputusan yang adil bisa dilakukan? Masih mungkin nggak itu? Titik optimal keadilan itu gimana? Kalau kata 03 kan bisa gitu loh. Ya. Ya kan? Bisa ya. Bisanya itu menurut 03, 01 gitu. Jawaban bisanya 03 dengan jabarannya termasuk UKR ya kayaknya. Kalau nggak salah. Apa sih UKR itu dan? KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu udah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2007. Itu. Dan itu mau diwacanakan lagi ya sama apa 03 berarti ya? Iya, aku ada pandangan dissenting opinion juga tuh. Undang-undang KKR itu kan. Aku nggak paham loh dan KKR ini nge-search saja aku nggak paham sebenarnya bahasanya kayak mana. Nanti kita diskusiin ya. Jadi memang ada beberapa hal yang patut untuk didiskusikan karena biar nggak salah paham kan. Iya. Iya tadi Dan malam sempat 01 nganggap jawaban 03 itu nggak komprehensif gitu loh. Tapi 03 bilang gitu kan, komprehensif itu soal subjektivitas aja. ya, Terus bisa di framing ke kita nggak hitam putih kita ya, kita nggak abu-abu tapi kita hitam putih satset gitu kan. Dan sepakat bahwasannya perlu investigasi ulang malahan untuk nyelamatin institusi gitu kan. Dan memastikan institusi itu selamat. Maksudnya institusi yang perlu diselamatin itu apa dan? Nggak paham aku tuh kemarin. Kalau aku melihat narasinya itu secara implisit, memang yang menyelamatkan institusi itu institusi penegakan hukum. It means dalam hal ini polisi, jaksa, hakim. Jadi memang menyelamatkan itu dalam tanda kutip mengarah ke sana narasinya ya, secara apa namanya implisit ngarahnya ke situ mohon. Kalau yang tak tangkap ya dari debat capres, makanya tak ketawain aja. Kamu terlalu terlalu kompleks mikirnya, sementara yang di permukaan itu terlalu permukaan. Kayaknya sih, aku dari kelihatan hidungmu itu ngembang kempisnya tuh kayak gitu. Oh gitu ya, kelihatan ya.
kelihatan. Hidung kembang kempis tuh kayak ada aduh kayak gitu. Hilih gitu kan. gitu. Iya. Ya, awal malam itu. Ah, Nah, terus ada jadi kayak aku tahapan-tahapan yang di-share sama 01 ya gitu, kayak memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan normatif sih gitu loh. Terus ungkap fakta sehingga kebenaran jadi pengetahuan ya bagi semua keluarga. Terus kan kalau bisa dikompensasi juga. Terus kamu tadi bilang kayaknya jasara harja, kalau tabrakan jasara harja kompensasinya ini mana gitu kan. Kamu juga masih mempertanyakan itu ya? ya bukan aku, lebih khususnya Ya, keluarga korban keluarga. mau. Sorry. Keluarga Aku bukan korban. korban. Iya. Amit. Enggak apa-apa, sama nih, sama. Kan diskusi santai gitu. Yoi. Uh, Ah, terus negara juga bagaimana caranya ngejamin peristiwa itu nggak boleh keulang? Menurutmu gimana tuh? Apa namanya? Ya kalau semua sebaiknya sih hitam putih ya, nggak abu-abu lihatnya ya ke depan itu harapannya kan. Harapan kita harus punya politik yang punya harapan tentunya. Tapi ya, bagaimana sebenarnya menurutmu supaya tidak terulang lah kira-kira? tak jawab yang terakhir ya, agar tidak ada keberulangan. Baru aja bulan September lalu masyarakat Rempang itu ditembakin brutal gas air mata sama kepolisian itu. Ya alhamdulillah memang nggak ada korban jiwa, tapi kan itu jadi apa ya, jadi satu presiden buruk kan, jadi satu apa, jadi satu bukti kalau semisal ya masih tetap berulang. Baru berapa bulan lalu di Gresik itu ya memang di luar stadion, tapi penembakan gas air mata jangan juga mau, nggak apa namanya, nggak menjamin juga. Nah itu satu. Kalau aku sih nanggepin debat ya dari malam itu ya. Kemarin malam itu ya tak ketawain aja. Kenapa? Karena tak pikir ini apa? Aku nangkepnya ini komunitas politik kok. Komunitas politik karena satu bahasa kasarnya, ya mohon maaf agak kasar, bancakan buat jualan suara gitu kan, bahan jualan untuk elektabilitas. Ya nyatanya ini bukan, aku tidak melihat ini dari legitimasi dari Ganjar ataupun Anies. Saya tak pikir siapapun yang jadi, ya jangan sampai ya pelanggar HAM penculik jadi gitu kan. Dia punya kewajiban buat menegakkan hak asasi manusia. Karena itu perintah konstitusi toh, perintah konstitusi. Tapi yang tak anggap itu jadi komunitas politik dan apa? Ya kita terhipnotis dengan janji-janji mau. Jadi ini apa yang sama gua korban satu gini mah waktu Jokowi ke Malang kurang lebih tanggal 5 Oktober 2022 ke RSSA, di RSSA itu kayak RSUD-nya kayak di Riyakudu ya kalau di Kota Bumi itu. Dikumpulin keluarga korban meninggal dunia, dia langsung ngomong sendiri sama keluarga korban. Jokowi bilang saya berjanji akan menuntaskan usut tuntas penegakan hukum. Itu disaksikan Mas sama keluarga korban. Nyatanya dilalah waktu konferensi pers itu ketawa Jokowi, saya jawab di lain waktu, hehehe gitu kan. Jadi itu ya kita lihat udah jadi janji-janji politik belaka. Dan nggak harus kalau ngomong soal hak atas keadilan nggak harus sampai ke debat capres untuk ngomong untuk merealisasikannya, ya kan? Jadi tinggal instruksikan saja karena Kapolri, Kejaksaan itu di bawah Presiden untuk mengembangkan ulang tuh penyelidikan, investigasi ataupun memperdalam keterlibatan. Sekarang kan seolah semua kayak kebal hukum kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang tak kritisi satu gini, terlepas kalau semisalkan Juruhan itu apa namanya belum memenuhi rasa keadilan ya kalau kata 0103 ya. Yang jadi pertanyaan adalah kekuasaan ini kan cenderung melokalisir suatu kasus peristiwa pelanggaran HAM itu menjadi kasus pidana biasa. Terbukti mon di Kanjuruhan itu 5 terdakwa hukuman maksimalnya paling lama 2,5 tahun. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan, nggak sebanding dengan dampak yang luar biasa ditimbulkan. 135 korban jiwa, 700-an luka-luka. Nah, kalau yang kita lihat memang sejalan dengan
ya proses peradilan yang sesat. Wah, ini dulu sempat kena serang aku gara-gara ngomong peradilan sesat. Ya, sesat dari awal penyelidikan sudah nggak ada perspektif korban, nggak ada perspektif korban anak, nggak ada perspektif korban perempuan. Jadi kalau aku pribadi nggak percaya omongan politisi, kok. Ini masih korban dapat keadilan atau enggak, ya kan kapasitas sebagai pendamping ya. Apakah korban dapat keadilan atau enggak, ya lihat kondisi sekarang keluarga korban. Dipecah belah dengan sedemikian rupa, ya kalau bahasa kita dipecah belah ya. Dengan narasi yang dapat kesejahteraan, tapi muaranya ke KUHP, Mon. Kasih uang habis perkara. Narasi, iya serius. Jadi kalau sekarang keluargaan, betul. Seolah ingin menjadi apa ya? Ya amnesia mendadak gitu loh, Mon. Biar melupakan, biar memaafkan, mengikhlaskan. Maaf atau ikhlas itu urusan kemanusiaan. Tapi proses penegakan hukum harus berjalan. Kan itu poinnya kan. Waduh, kayak serius banget kita ini padahal santai. Tapi yang jelas, ya memang benar proses peradilan sesat, bahwa negara dengan alat kelengkapannya itu kayak ada kecacatan, ada kepincangan ya. Jadi negara ya gagal dalam hal ini kemampuannya untuk memberikan. Jadi kan hak korban itu ada hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Tiga-tiganya nggak pernah terpenuhi, Mon. Dan itu fakta. Barusan tadi bareng sama keluarga korban. Jadi keadilan sejati itu keadilan yang dirasakan korban. Keadilan yang bersumber dari korban, bukan keadilan yang bersumber dari perspektif kekuasaan. Kalau aku sih nganggapnya gitu ya. Karena terlalu sering melihat pelanggaran HAM gitu kan. Jadi membentuk. Ya, bentuk. Paradigmanya kebentuk. Aku kemarin juga yang 03 ya bilang ada, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan dan menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas seperti kamu apa yang kamu takutkan kan itu. Nunda pekerjaan itu siapa yang biasa nunda pekerjaan? Ya. For your information, Mon, warga Wadas itu dikondisikan dengan sedemikian rupa supaya nggak bersuara loh. Dikasih ganti rugi, ya kan? 3,5 loh, Wadas baru Januari kemarin aku ke sana. Di Kendeng juga masih, kalau nggak ada perlawanan masyarakat, ya nggak akan mungkin, misalkan Usamin di Kendeng, di daerah Pati sama Blora itu, juga ada perlawanan di situ. Jadi ya aku pribadi skeptis dengan baik itu 0103 yang ngomong soal pelanggaran HAM. Karena ya kita nggak bisa kata-katanya gitu kan, bualan retorika, tapi harus ada hal yang konkret gitu kan yang bisa ini. Karena ini pernah, jadi ini sharing dari keluarga korban orang sharing ya. Jokowi itu kan 2014 pernah ketemu sama keluarga orang hilang, namanya Ikohi, Ikatan Keluarga Orang. Dia janji tuh, sampai ada janji politik itu kan, bahwa ketika Jokowi melakukan terpilih jadi presiden, dia akan menggelar pengadilan HAM ad hoc, pengadilan HAM masa lalu, pelanggaran HAM masa lalu. Nyatanya sampai 9 tahun dan. Jadi betul kalau kata Patrick, pembohong gitu kan. Kau pembohong. Suaramu pas banget. Aku SpongeBob-nya deh. aku SpongeBob-nya deh. Dia jadi komoditas, Mon. Kalau yang tak tangkap gitu lah. Wong Jokowi dulu pernah kok sampai janji ke keluarga korban Ikohi. Toh sampai 25 tahun dari 98 nggak ada tuh digelar pengadilan HAM. Kenapa? Ya karena orang-orang yang terduga pelanggar HAM ada di kekuasaan, Mon. Enggak, gini. Ini terlalu berat, sorry, terlalu berat. Jadi menurutmu apa yang menarik dari debat pertama kemarin? Lalu aku pengen, kamu langsung udah nyerempet tuh kan soal pengadilan HAM berat ya. Ini kan apa sih, followerku yang nonton ini juga belum paham-paham amat. Kemarin juga paling ya nggak nonton juga bisa jadi gitu kan. Ya alah, siapapun yang menang apa aja gitu kan, hidup gue gitu kan. Jadi pertama mungkin definisi pengadilan HAM berat itu sebenarnya apa sih gitu loh.
gimana bikinnya gitu kan? Terus kenapa nggak kebentuk gitu kan? Atau kenapa ada yang mungkin keberatan dibentuk gitu? Kenapa? Kenapa Bang? Ya, kenapa? Karena nggak ada political will dari negara. Kalau kita lihat pengadilan HAM itu kan ada HAM, pengadilan HAM di HAM sama pengadilan HAM ad hoc. HAM ad hoc itu kan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Berat. Let's say kayak penculikan aktivis, penghilangan paksa 98, ada kasus Talang Sari, Tanjung Priok, itu kan harus dalam catatan Komnas HAM itu sudah masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, diundang jadi kayak ngajar dong aku nanti. Ya, Iya ya. dong, ini kan POV ku kan, point of view kan awam. Kamu punya kewajiban moral dong, sesuai dengan janji mungkin apa sarjana. Jadi, Gak apa-apa, gak apa-apa. ya, nggak apa-apa ya sharing-sharing ya. Sharing dong, santai tapi. Ngurusin tahu nih. Jadi di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu jelaskan bahwa ada kewenangan beberapa lembaga negara. Penyidikan itu ada di Komnas HAM. Komnas HAM sudah menetapkan dalam penyelidikannya, dalam dokumennya ada pelanggaran HAM berat. Ya kan, peristiwa pelanggaran HAM berat dari mulai 65 sampai Malari dan beberapa lain, KKR Aceh, daerah operasi militer dan beberapa kasus lainnya. Terus ada namanya peran fungsi penyidikan. Penyidikan dan penuntutan itu ada di jaksa penuntut umum. Di pelanggaran HAM berat itu. Nah, dalam jaksa penuntut umum itu nggak pernah dinaikkan statusnya. Dalam penyidikannya nggak pernah digelar tuh. Padahal sebenarnya itu undang-undang. Gitu kan. Yang ketiga ada fungsi peradilan, itu dilakukan oleh pengadilan HAM. Kalau itu terhadap pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya undang-undang pengadilan HAM, dia digelar dalam pengadilan HAM ad hoc. Karena sebelum disahkannya undang-undang pengadilan HAM tahun 2000. Artinya kejahatan tahun 2000 ke belakang itu digelar di pengadilan. Tapi sampai sekarang pengadilan HAM itu belum pernah digelar. Ya kan? Salah satu contohnya itu Komnas HAM tahun 2016 pernah manggil namanya Letnan Jenderal Prabowo Subianto untuk diminta kesaksian, tapi mangkir dari panggilan. Yaitu terhadap penghilangan paksa. Dan itu sudah berapa kali dilakukan. Contoh, Jenderal A.M. Hendro Priyono yang terlibat dalam dugaan pembunuhan atau extrajudicial killing Cak Munir. Tapi mangkir juga dari panggilan Komnas HAM. Jadi sebenarnya itu kalau pertanyaan sampean kenapa kok nggak pernah digelar? Ya karena aktor-aktornya masih ada di kekuasaan. Aktor-aktornya seolah kebal hukum. Dan aktor-aktornya tidak patuh terhadap mekanisme proses penegakan hukum dari pelanggaran HAM itu. Jadi kalau dibilang korbannya ada. Setiap Kamis itu teman-teman keluarga korban di Jakarta itu sama teman-teman yang di Jakarta aksi Kamisan terus tuh. Di depan Istana Negara setiap Kamis sudah sampai 700-an, terhitung 700-an. 700 ya? 600 sampai 700. Sekarang 700. Ngiling no, kayak cara wong Jawa. Ngiling no, koen duwe PR no, sing durung mari. Nah, kan. Jadi kalau dibilang ini isu 5 tahun enggak. Kalau korban masih ada, korbannya masih ada, dan mereka belum pernah mendapatkan hak atas keadilan. Jadi itu kenapa pertanyaan itu karena kekuasaan nggak mau, gitu kan? Ya, artinya ada impunitas di situ, yang tak tangkap sih gitu. Jadi impunitas itu kan kegagalan negara dalam mengungkap suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap kemanusiaan. Ya wajar, uang orang-orang terduganya jadi pejabat semua, gitu kan? Kemarin keluar loh kosakata apa ya, pengadilan HAM berat itu keluar gitu. Kemarin kosakatanya gitu untuk berdebatan kemarin keluar. Cuman kamu bisa melihat pengharapan nggak, Patrick? Ini SpongeBob nanya nih. Pengharapan. Satu gini, kalau memang ada kata-kata digelar ya, oke kita gelar pengadilan HAM. Harusnya secara penegakan hukum, jaksa ngambil alih tuh penyidikan dan tuntutannya. Ya ini kalau kita ngomong konkretnya, jaksa agung muda tindak pidana khusus itu ngambil alih berkah, ya kan? Dan itu digelar dengan atau tanpa, ya kan?
ada debat itu. Mon, kok mati videomu? Oh, suara nggak kedengeran. Lanjut. Santai. Jadi, apakah ada pengharapan? Ya harusnya kalau semisal omongan itu disampaikan, harusnya jaksa ngambil alih dong. Apa namanya? Nah, bukan hanya bualan semata kalau itu beneran dilakuin ya. Jadi kalau yang tak lihat sih debat itu ya hanya berbual ataupun berkilah dusta pribadi ya, karena nggak ada penyelesaian secara konkret. Dan kita bukan partisan juga, nggak ada preferensi politik yang ya paling nanti 14 Februari aku coblos semua datang ke TPS 21 23. Enggak, aku nggak percaya soalnya itu kan langsung ngomong bebas rahasia, kamu belum tentu. Jangan ngumbar-ngumbar begitu aku nggak percaya. Itu rahasia kamu sama pencipta. Standing politikku dari 2019 tetap Itu terserah, jangan disebutin. standing politik Aku ya. merawat optimisme, Patrick. Optimis itu hadir di keluarga korban yang masih berjuang loh, Mon. Nah, kalau aku sih nganggapnya gitu. Ya sama keluarga korban berjuang sama itu optimis. Untuk hak atas keadilan. Oke, next. Mungkin itu Aku dari lihat aku, gini ya, Mon. apa? Misal suatu bangsa pengen maju itu bukannya dia harus punya apa ya? Dia harus punya kondisi di mana dia bebas dari beban sejarah gitu. Terus Ya. baru mungkin kayak Jerman gitu ya, setelah dia ngakuin terus bikin monumen karena Holocaust gitu. Baru dia ngakuin kesalahannya gitu ya. Suatu bangsa ngakuin kesalahannya gitu. Terhadap bangsa lain tapi bangsa Yahudi waktu itu. Nah, kalau kita kan bangsa sendiri nih, itu malah lebih berat ya. Apa gimana sih rasanya? Padahal kita pengen maju nih. Apakah beban sejarah itu emang iya ada menurutmu aja? Ada dong. Korbannya ada, keluarga korbannya ada. Dan itu menjadi satu, kalau dibilang beban sejarah, aku sih di perhatiannya itu beban negara. Jadi prefernya beban negara, harus bisa, ya ada loh PR yang selesai. Tapi kok malah diundur-undur terus, ya kan? Jadi aku sih lebih satu memang ini bukan dari negara buat doa. Yang Jerman berani kan mengakui sebuah komunitas perjuangan dan apa namanya ada dari pihak perjuangan dan partai yang etis dari Yahudi gitu kan. Dan itu menjadi satu indikator penegakan HAM apa namanya indikator demokrasi penegakan HAM yang kuat ataupun yang berkembang. Jadi lebih maju untuk progres kalau misal dia mampu untuk menuntaskan kasus-kasus yang Indonesia susah. Thank you. Mungkin sejarah itu apa ya? Bisa membuat kita membuat kita tidak buta terhadap konteks ya. Terus tersesat sama gimana caranya memposisikan diri. Kalau kamu kan udah bisa memposisikan diri. Kalau aku berusaha memposisikan diri yang lain, Patrick gitu loh. Dan kamu mungkin bisa yang namanya membedakan retorika kosong gitu kan. Dan yang mungkin cenderung jujur dan patriotik, kamu bisa malahan gitu. Menurutku sih. Karena pengalamanmu. Iya nggak? Gitu ya, Patrick? Suaramu tolong mungkin diperbesar ya. Oh iya, Kak. Sorry. Nah, ini dulu. Di setting deh. Ini sembari kamu nyeting aku ke WC bentar ya. Bentar aja. Oke. Jadi kita udah diskusi santai, geng.
Nah, pending dulu gitu. Halo. Halo, Ya, udah? jadi Udah, sekali lagi apa ya, aku sih berusaha optimis ya. Semoga bukan yang terpilih bukan yang terburuk, dan Hmm. semoga ada beneran tuh wacana pengadilan HAM berat tuh ya, cukup menarik buat SpongeBob, Patrick. Ya, SpongeBob. Oh, mirip kan? Emang mirip ya? Mirip lah, Patrick gitu kan. Gitulah ya, Suara terlalu. kira-kira. Terus dari aspek hukum, dari debat kemarin, ada nggak lagi yang mungkin yang menggelitik buat kamu? Aspek hukum. Satu, soal pemberantasan korupsi, Wak. Kenapa? Itu retorika semua, mohon maaf, kosong garing. Nah, karena apa? Karena aspek persoalan korupsi kita itu bukan hanya apa ya? Ya kita tahu lah, Agung Putra Tamanuri di Lampung Utara sempat terlibat korupsi, ya kan? Ya toh, berapa kali pejabat daerah di Lampung itu juga terlibat korupsi. Bahkan Arina Junaidi kan punya dugaan di sana kan. ada dugaan korupsi di Bahasanya sana. diduga. Dugaan dulu. Tapi yang paling kacau adalah kan KPK itu anak kandung reformasi, Mon. Ya toh. KPK Maka itu dia anak kandung reformasi. 2019 itu kan kita demo tuh. Karena ada pelemahan reformasi KPK. di korupsi. Korupsi, ya kan. Jadi dari 2019 kita udah tahu awal matinya KPK itu adalah ketika revisi undang-undang KPK yang membatasi sejumlah kewenangan KPK. Diperparah di tahun 2021 bulan Juni Juli beberapa penyidik ataupun pegawai KPK dipecatin, Mon. Dan semua terkait dengan kasus-kasus besar. Semua terkait bansos, siapa Juliari Batubara, ada yang novel Bang Novel Baswedan, Uda Harun, dan beberapa yang lain gitu kan, Bang Aulia, karena kebetulan sempat ketemu ini juga, dan semua dipecatin. Sampai bahkan ketua KPK, jadi kacaunya gini, Mon. Seorang ketua KPK pun melanggar secara etika dan juga secara hukum. Tersangka gratifikasi, bos. Itu kan secara moral saja nggak bisa dibenarkan. Jadi itu tidak disampaikan di debat kemarin. Makanya ya ini aku pribadi ya, maksudnya bukan merodokan optimisme. Ini korupsi ini akar permasalahannya itu kompleks, tapi dijawab dengan cara yang bersifat sloganistik katanya. Kita akan memperkuat KPK, katanya, gitu kan. Kita akan revisi undang-undang KPK. For information 2019 hampir semua rata-rata sepakat pelemahan KPK, parpol-parpol di parlemen itu, ya kan? Jadi ya ampun Tuhan, aku ngeliatnya langsung ya ini benar-benar apa ya, substansinya nggak relevan dengan akar permasalahan yang ada. Karena kita ngerasain juga, Mon, secara nggak langsung akar permasalahan korupsi itu dari sistem, dari struktural gitu kan. Jadi nggak bisa hanya untuk dengan cara-cara yang yang populis. Kita akan Ya. penjarakan koruptor di Nusa Kambangan. Kambangan nggak menyelesaikan masalah, gitu.
kita akan penjarakan koruptor A. Karena permasalahan struktural itu yang aku tangkap ya, yang aku tangkap itu kasus korupsi itu dia punya problem yang sistemik dan itu nggak dijelaskan kemudian. Terus sistemik dari mulai peraturan undang-undangannya, dari mulai personalianya, dari mulai strukturnya, sistemnya. Ya secara data kan kita dari 180 negara ranking 110 mon. Kan nggak disampaikan kemarin. Indeks korupsi International Corruption Index kan nggak disampaikan. Kita ranking 110 dari 180. Versi apa tuh? International Corruption Index, mon. Itu biasanya teman-teman ICW yang sering highlight soal itu. Gitu. Oke. Kalau aku sih ngeliat Itu yang menggelitik kamu itu ya? Salah satu yang menggelitik ya. Terus penguatan demokrasi? Penguatan demokrasi. Ya. Apa tendensinya cuma di coblosan doang, elektoral doang, nggak meluas? Satu, demokrasi itu kan komponennya banyak, Mo. Banyak. Demokratisasi masyarakat sipil itu dia punya banyak komponen. Salah satunya adalah ruang kebebasan sipil. Ya. Jadi, karena aku basisnya kasuistik, seorang Luhut Binsar Panjaitan baper melaporin Fathia Haris, kebetulan pembela HAM, juga dikriminalisasi dengan pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3 pencemaran nama baik gitu kan. Atau semisal teman-teman yang ada di pejuang lingkungan dikriminalisasi pakai pasal-pasal karet. Dan jangan lupa problem demokrasi kita lahir RKUHP mon yang baru diselesaikan. Yang salah satunya ada beberapa pasal ngatur soal yang sebenarnya sudah diputusin inkonstitusional di MK tahun 2006-2007. Tapi pasal itu tidak pernah tapi disahkan pasal itu. Kan? Jadi aku lihat ada pasal-pasal yang justru mengancam memberangus demokrasi. Misal menghina kekuasaan umum yang sah, menghina presiden, ya kan, dan beberapa kasus lain-lain itu. Jadi demokrasi kita ya kalau aku pakai bahasa Daniel Levitsky ya, bukan pakai bahasa Daniel Siagian, mon. Daniel Siagian ini ya ada fase kemunduran demokrasi. Jadi fase kemunduran demokrasi itu ada beberapa indikator. Step pertama yang dilemahkan law enforcement-nya, yang kedua adalah regulation agencies-nya, agen pembentuk regulasi ya. Yang ketiga itu adalah soal di judiciary-nya atau lembaga peradilan. Itu yang dilemahkan. Di step kedua, itu yang dilemahkan satu adalah critical media kritis. Yang kedua adalah business leader. Yang ketiga adalah oponen ataupun oposisi. Oposisi. Opposite ya. Yang ketiga, step ketiga itu di Daniel Levitsky itu menyampaikan ini yang paling kacau, pelemahan demokrasi di legislasi, konstitusi, sama electoral system. Semua dibajak. Makanya ada anak haram konstitusi toh di capres kita ini. Ya kita harus sampaikan, mon, secara basis keilmuan itu udah pelecehan terhadap konstitusi. Tanpa ada tendensi ya, karena aku non partisan dan hashtag coblos semua itu jadi pilihan realistis. Ya. Karena paradigma berpikirmu sudah terbentuk, Patrick. Yes, tapi kamu harus legowo. Banyak kenaifan di dunia ini. Memang banyak yang naif. Iya dong. Dan aku harap kamu tidak stres, Patrick. Teruslah tertawa. Karena itu aku naik gunung, mon. Nah, itu dia. Seperti itu mungkin yang memang jadi apa? Praharanya apa? Ujung-ujungnya naik mana gitu kan? Terakhir naik mana terakhir? Nah, dekat ini jajaran Gunung Putri Tidur, sampingnya Gunung Kawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan saya mau tes soal hukum perdata? Monggo, Mas. Ntar kita konsultasi diskusi. Di jajaran Gunung Kawi, Pon, Butak namanya. Oh, Kawi. Butak. Tapi nggak jadi pesugihan ya? Enggak, Mas. Enggak, Bos. Kita masih beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, Mas. Guyon. Serius tenan.
Ya, aman, aman. Lanjut. Jadi Mana inilah apa dari dual argumen yang ada gitu ya. Jadi nggak ada pengaruhnya sama diri lo bang. pribadi? Ya Nothing. Ya, gitu ya. ada alasan. Jadi nggak Ada alasan. jadi nggak masuk ini ya. Nggak masuk kategori swing voter gitu ya. Swing voter ini maksudnya ini ya pemilih yang mengayun ya, bukan pemilih yang doyan joget swing begitu bukan ya maksudnya. Bukan ya. Bukan. Karena itu besar itu. Katanya sekitar 20-30% pemilih itu masih ini undecided voter atau swing voter gitu sih katanya. Jadi kamu nggak masuk kategori itu juga ya? Aduh, nggak masuk data nih orang nih. Memilih untuk tidak memilih. Ya, monggo. Kalau memang itu pilihan. Hebat ya, bisa menertawakan ironi ya. Level tertinggi atas jok gitu kayaknya. Paradoks. Betul, kan fana dunia ini tuh. Ya ampun, nggak gitu dong. Ya tapi terserah deh Patrick, bebas Patrick. Patrick sama SpongeBob punya ini apa paradigma yang berbeda dalam memandang dunia. Dan itu sah-sah aja kan. Nah, nggak ada yang salah kok kalau berbeda. Ya, tapi nggak menggoyahkan aku untuk 03 sih. Itu pilihan sendiri mau. Tapi aku berharap loh, sebenarnya ke depan itu makin banyak bulian, makin banyak yang bisa diketawain. Kamu gitu nggak? Ya, kena ketawain karena apa? Substansinya nggak jaka semung bok golok kadang banyak, gitu kan. Jadi ya udahlah, kita ketawain aja timbang ada pergumulan batin, timbang stres. Jadiin bahan guyonan jokes-jokes saja gitu kan. Ya. Ada yang blunder asam sulfat, ya ketawain. Ada yang blunder ini ya ketawain. Cuma di satu sisi yang mengkritisi juga. Jadi sorry kemarin 03 itu overlap nggak sih soal pertama ini ya apa mewacanakan pengadilan HAM berat, kedua apa mencari makam, ada kata makam 13 orang gitu. Dalam mungkin itu overlap ya kalau 13 orang. Karena kan yang hilang itu bisa jadi masih hidup kayak Pak Andi Arief yang di 02 sekarang. satu, kalau yang tak lihat satu-satu ya. Yang pertama kan soal gelar pengadilan HAM. Jadi kalau pengadilan HAM berat udah kelar kita, udah clear tadi, udah clear. Yang overlapnya yang 13 makam. 13 makam. Tak pikir itu satu soal, ya ini karena wakilnya Mahfud MD jadi ini juga sih, bagian dari tim pemantau penyelesaian pelanggaran HAM non-judisial, bentukan Impres 27 2022 kemarin. Yang pertama, status orang hilang ini ya absurd. Absurd, ya kan? Jadi ini berpengaruh ke status hukum perdatanya, hak hukum perdatanya. Contoh sederhana, apa syarat dari waris apabila pewaris meninggal dunia, ya kan? Ya, itu dia. Sebenarnya orang hilang ini meninggal dunia atau enggak? Ya soal ini kita nggak paham ya. Cuman yang jelas menemukan makam itu bukan kayak kita mencari harta karun, enggak mas. Nah itu dia. Yang kadang ini persepsiku ya pribadi. Bukan nyari harta karun, tapi digelar dulu pengadilan apakah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kejahatan kemanusiaan, salah satunya penghilangan paksa. Kan diuji dulu. Ngomongin pasca. Diuji dulu tuh di pengadilan. Jadi, let's say langsung sebut nama tuh Emon ya. Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI, Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat, ya kan? Dan beberapa Agung dan beberapa perwira tinggi TNI lainnya itu digelar dulu di pengadilan. Mekanismenya gitu kan. Digelar di pengadilan, dicari buktinya, petunjuk. Bagaimana sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Maka dilihat di kerangka pertanggungjawaban komandonya. Itu di pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 26 tahun 2000. Dalilnya nih gitu kan. Nah, pertanggungjawaban komando itu nanti membuktikan siapa yang paling bersalah dari terduga pelanggaran HAM berat. Oh, jangan lupa Jenderal Sutioso dan beberapa jenderal lainnya yang terduga beberapa kasus pelanggaran. Kalau terkait soal penculikan paksa, ini bukan kata Daniel, bukan kata
LBH atau bukan kata kampus, tapi ada loh keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ya kan, dipecat tuh Prabowo Subianto sebagai apa namanya perwira TNI. Terus ada keputusan ataupun surat apa laporan Komnas HAM tentang penghilangan paksa, ya kan? Dan juga ada rekomendasi DPR tahun 2009. Rekomendasi dan beberapa dokumen itu tidak pernah dilaksanakan, mau. Jadi yang ngapunten, mohon maaf, agak muluk-muluk kalau tak lihat, kalau mencari makam yang hilang tanpa ada digelar pengadilan. Agak muluk-muluk, mohon. Karena dia tidak realistis gitu. Syarat realistis apa? Digelar pengadilannya. Jaksa Agung menggelar itu dalam proses penyidikan. Sekarang belum ada. Ya, iya lagi Oke. fresh. Aku dapat poinnya. Jadi Ini dapat ya, Mon? dapat poinnya. Cuman agak merinding aja gitu. Iya merinding, Mon. Keluarga orang hilang masih ada, Mon. Iya, merinding aja. Jadi tadi ya soal nyari makam bukan nyari harta karun lah ya. Jadi itu agak overlap memang ya. Dan bisa kita ketawain lah ya, walaupun agak merinding ketawanya. Ketawa miris. Ya. Betul, Gak apa, betul. gak apa. Hantai. It's okay. Mungkin itu sih menariknya di debat capres kemarin ya. Kayaknya sih kita cukupin juga. Aku juga respect sama kamu terkait dengan tadi sih katanya baru pulang juga dari ngurusin tragedi Kanjuruhan, masih mau nyempetin ngobrol sama aku udah jam hampir jam 10 nih kan. Pasti capek lah. Makanya butuh gula dari Coca-Cola gitu. Butuh gula sama nikotin. Yoi. Ya. Nggak apa-apa kan udah janji. Kalau dari aku mungkin cukup terkait dengan ngobrol dari awal ya. Kita banyak bercandanya. Syukur deh. Walaupun serius ya, agak merinding tapi bisa tertawa gitu kan. Aku sih biasanya ya itu bahas satu buku sebenarnya gitu loh. Di akhir lah gitu loh. Atau di tengah-tengah gitu biasanya lah. Ya supaya mungkin juga menggerakkan orang juga untuk baca gitu. Budaya baca itu juga penting juga kok gitu loh. Lumayan penting juga masihan baca panjang ya gitu. Dan mumpung ini aku ngobrol sama yang kayak di bio IG-mu itu tertulis keren gitu kan, kayaknya admirernya, pengagumnya, salah satunya Marx gitu ya gitu. Ini kamu tuh agak-agak ngeri gitu loh. Terus sama siapa lagi itu kira-kira? Siapa lagi dan agak nggak umum Itu kan? agak nggak umum karena ya Ali Syariati itu salah satu pemikir tokoh revolusi Iran. Iran. Revolusi Islam Iran. Ada Nur Khalis Majid, itu salah satu ideolog gitu kan Islam. Ya hampir sama-sama lah dengan pandangannya sekarang Ali Engineer ya soal Islam teologi pembebasan. Jadi ada 3 penulis, ada 3 tokoh yang tak kagumin substansi karangannya gitu. Ya, salah satunya Marx ya. Salah satunya Karl Marx. Kalau aku jujur belum punya kekaguman sih. Cuman aku ya terjebak di mungkin ya nggak sengaja gitu loh di Solo ya gitu loh. Dan di sana ada perpustakaan jalanan gitu kan. Terus gabung-gabung sama anak kebebasan yang memang bacaannya mungkin ya ke situ gitu loh. Nggak sengaja gitu loh. Tanpa sengaja loh aku berusaha untuk memahami gitu. Enggak sengaja. Dan ini buku bukan aku ini ya dikasih juga, tapi colongan. Ke bawah nggak sengaja. Punya Mas Nur namanya. Surakarta 01 bulan 10 2015 itu tanda tanganin. Mau balikin ke orangnya udah kejauhan sekarang. Ke bawah nggak sengaja. Judulnya Muhammad Marx Marhen, Akar Sosialisme Indonesia. Kamu juga ada kayaknya. Oke, mantap. Mantap. Itu dipajang dong? Enggak lah, pasti dibaca kan ya? Tak baca, cuman nggak hatam. Enggak khatam ya? Cuman ya sepintas sih. Aku juga, ternyata begini gitu loh. Ini sebenarnya penelitian ternyata ya. Penelitiannya Jane S. Mintz ya.
Betul. Penelitian sini, basisnya penelitian. Bagus ternyata. Aku pikir covernya sih agak ngeri ya covernya. Untuk maba tuh ngeri, men. Betul. Ya. Apa? Kamu baca kapan? Berbunga-bunga gitu semuanya. Dalam Bacamu kapan ini? ini jujur waktu itu 2017 awal. Karena aku baru selesai satu buku namanya, sebelumnya dulu kan bacaan maba itu mengandung kekiri-kirian, Mon. Ada epistemologi kiri, terus buku yang Mas Eko, Bangkit Gerakan Mahasiswa, Louis Althusser tentang ideologi. Dari kiri sampai tabung beli apa? Sorry. Aku punya kawan juga sih, dari kapital. Iya. Sampai ada apa gabung sama beberapa lingkar studi gitu kan, Marxis gitu-gitu. Akhirnya di 2017 singkat cerita aku baca satu bukunya Ali Syariati tentang sosialisme Islam. Ya. Jadi ada singgungan secara apa namanya, secara ideologis antara Islam sama sosialisme. Tapi di Islam tidak, ini bukan soal teologinya Mon ya, tapi coba dimanifestasiin ke ranah manusiaannya ya, sistem ekonomi ataupun sistem pemerintahannya. Namanya tidak bukan sosialisme, tapi ada kesamaan secara konfigurasi pola antara sosialisme sama Islam. Dan dilalah, jadi awalnya ke kiri-kirian, tapi jadi apa? Narasinya berbau agama, tapi bukan agama yang bersifat ritus. Ya, mohon maaf, memang agak kurang mainstream, banyak terpengaruh pada tokoh-tokoh Islam yang bermadhab Syiah. Atau Mesir lah. Mesir, betul. Hasan Hanafi, Islam kiri gitu kan. Hasan Albana. Hasan Albana enggak? Aku enggak ini, karena terlalu apologetik. Hasan Albana. Ya. Risail Hasan Albana itu enggak. Itu kan ideologinya PKS, Mon. Ikhwanul Muslimin. Enggak, sorry. Itu bukan buku-bukumu kan? Buku-buku kantor kan? Sebahagian banyak bukuku. Jadi itu kantor sekaligus rumah atau gimana? Sekaligus perpus juga buat apa namanya, buat konsolidasi juga ya, jadi serbaguna lah, Mon. Iya. Gitu. Tapi rumah di Ogan 5 juga masih ada? Masih ada. Tapi bapak lebih sering ibu? Kota Bumi. Almarhum ibu udah almarhumah, Mon. Iya. Bapak sering Kota Bumi kan, sekarang jadi pelayan di GKSBS toh. Oh, GKSBS ini ya? Iya, Bejosari. GKSBS itu. Luar biasa. Bapak menjadi ini yang taat ya. Kristian yang taat itu. Kamu cukup hybrid ya? Oh, server ganda, Mon, ya kan? Server ganda. Lebih pluralis aja sih, Mon. Yo. Kemanusiaan lah. Iya. Pluralis. Iya. Karena dia itu soal eksoterisnya doang kok, bukan esoterisnya. Boom. Ya, oke, lanjut ya. Nah, lanjut ya. Jadi aku ndak hatam karena ini jadi ada salah satu seniorku nyaranin buat cari rujukan lain selain sosialisme Islam. Tak bacalah buku ini atau baca gimana gitu. Tapi ya sekilas saja, secara apa namanya, ndak full gitu kan. Karena lebih banyak aku ngambil dari beberapa pemikiran dari luar. Ini kan apa namanya? Soal sosialismenya Alam Marhainis kan. Jadi kan dulu sempat baca pandangan Soekarno di bukunya Penyambung Lidah Rakyat ya. Sama ini kan, Cindy Adam kan ini kan. Jadi itu, Mon, kenapa aku punya buku ini? Karena dulu di waktu maba semester 2 diwajibin buat cari referensi buku-buku yang lain selain buku-buku. Ya. Gitu. Jadi kalau aku lihat sih ya, jadi benar katamu, ini bukan buku luar, cuman ini peneliti luar berusaha untuk memotret sosialisme Indonesia, analisis, dicari akarnya gitu, dan pakai apa? Aku masuk ke ini ya, langsung masuk ke kontennya aja ya.
Ini aku berusaha sih sebenarnya untuk ngerangkum lah, dan aku berharap gitu loh. Ini kan belajar sejarah ya. Dari sejarah ini kita gunain bukan buat masa lalu tapi buat ke depan gitu. Dan baca keadaan hari ini. Mungkin aku lebih dominan di sini. Jadi kayak ini sekali lagi penelitian yang bertitik tolak pada era demokrasi terpimpin ya, yang berlangsung 1959 1965 ya. Setelah Hatta tentunya mundur. Karena salah satunya demokrasi parlementer nggak nimbulin kestabilan sosial ekonomi politik negara yang baru berkembang, malah baru merdeka gitu. Dan ada konflik-konflik berikutnya. Dan demokrasi demokrasi parlementer tadi ada syarat-syarat ya. Sangat syarat bukan punya syarat tapi sangat syarat terhadap proses politik Arias perebutan kekuasaan gitu. Terus kita menyadari juga gitu di sini ya, nggak ada negara berkembang yang ngawalin proses pembangunan kehidupan bersamanya tanpa berkelahi gitu. Nah, di demokrasi parlementer itu banyak perkelahian di situ gitu. Perkelahian ide sebenarnya ya. Tapi ya namanya saking banyaknya ya, banyak pemikiran gitu kan. Di parlemen nggak ngasilin apa-apa gitu. Jengah juga Soekarno ini, kawan, gitu kan. Sumpah. Nah, tengah juga kawan, belum ada ini agresi militer kawan gitu kan, malah berdebat masing-masing kawan di parlemen ini kan, rebutan kuasa kawan gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu kan. Gitu, Terlepas lah dari ideologi yang diinstal di kepala masing-masing lah ya. Kalau itu kan ada yang install nasionalisme, ya silakan gitu kan. Mau install komunis juga silakan gitu. Kala itu ya. Terus install Islam gitu ya sebagai ideologi itu juga itu hak gitu kan. Dan sejak muda gitu, Bung Karno itu 1926 itu ya. Aku juga baca itu bahwasannya Bung Karno itu state of mind-nya gitu, berusaha lah gitu. Bangsa ini harus bersatu. Sekali lagi harus bersatu gitu kan. Ya kan gitu. Tapi kan anehnya gitu kan, kita juga nggak bisa menafikan, dia juga sadar gitu. Anehnya gitu kan, pikiran orang yang nasionalis sama yang komunis sama yang Islam itu agak sulit untuk bersatu gitu kan. Sebenarnya, apalagi Islam dan komunis gitu kan, agak sulit gitu kawan. Tapi statement Bung Karno, kenapa? Nggak sulit kalau menurutku. Ya, tapi lanjut. Kamu berarti termasuk Soekarnois gitu kan. Aku lanjutkan lah ya. lanjut. Dalam pikiran Bung Karno kala itu gitu ya, 1926 itu, atau Soekarno muda, sebagaimana kita muda sekarang mungkin gitu kan, yang mengendaki itu, agar supaya membangun Indonesia yang merdeka nanti, hanya bisa bersatu. Hanya bisa dengan jalan bersatu gitu. 3 ideologi tadi itu sekali lagi dia sadar nggak bisa dipersatuin, tapi dia bilang gini, coy, ayo kita melupakan itu dan ayo kita masing-masing membuang yang berbeda, gitu kan? Ya. Dan ketika Bung Karno menjabat sebagai kepala pemerintahan ketika demokrasi terpimpin ya, 5 tahun lebih dikit lah ya, gitu, 1959 sampai 1965 gitu. Dia inget lagi sama idenya dia yang 1926 tadi gitu. Ide yang dirumuskannya itu dia bikin platform namanya Nasakom, men. Apa Nasakom apa, men? Nasionalis agama dan komunis. Yoi gitu kan. Project Mercusuar atau ada lagunya tuh, men, kalau lo mau denger di YouTube kan. Oh iya. Gitu. Oke sih, nadanya kan menggelora. Tapi itu jadi celah sebenarnya. Jadi celah lemahnya posisi politik dia ya kala itu ketika 65 ya, itu jadi celah juga pemersatuan itu. Nah, nah buku ini gitu ya adalah ini berusaha gitu menggali dari mana asal muasal sosialisme Indonesia gitu. Digali nih asal mulanya mana sih gitu loh. Yang tentunya nggak bisa lepas dari kelompok sayap kiri waktu revolusi ya.
kita nggak bisa munafikan itu gitu loh. Seakan-akan PKI itu nggak ada jasanya, itu juga keliru men gitu. Ya. Ada juga ya, ada juga kan Bang. Gue minta konfirmasi nih. Ada. Ya, ya. Ada lah Itu dalam pegang. Dato Ibrahim Tan Malaka itu kan seorang kiri, Mon. Iya. Betul. Walaupun ya. Oke, aku lanjutin lah ya. Oh, Terus ada di bab di mana lahirnya generasi nasionalis baru juga ada gitu kan. Terus ada di mana itu akarnya juga struktur asli masyarakat gitu ya. Indonesia yang terutama pedesaan, negara agriculture gitu. Serta adaptasi rakyat Indonesia sebagai apa ya? Adaptasi masyarakat Indonesia dengan ajaran modern Islam yang kamu bahas tadi itu kan Islam modern kan, yang berkembang jadi sosialisme religius yang mirip sosialisme Kristen di Eropa Barat. Ditulis di sini ada loh. Ya. Jadi bukan kataku ya, itu kata Jane S. Mintz ya. ya. Begitu. Jadi cara pemikiran dari Muhammad, Marx, dan Marxismenya Soekarno yang digali oleh Soekarno dari kearifan lokal negara agriculture itu menjadi akar sosialisme Indonesia yang telah dikaji konteks dan urutan sejarahnya di buku ini gitu. Dan sosialisme jadi bahan baku nasionalisme karena tokoh-tokoh pergerakan percaya bahwa ini adalah jalan pintas bagi rakyat Indonesia yang merdeka dengan mewariskan penderitaan setelah terjajah. Jadi setelah terjajah, merdeka itu masih ada, kita warisan penderitaan itu masih banyak. Jangan terus, jangan terus kita merasa kayak settle stabil itu kan enggak gitu. Dinamiknya banyak dong gitu loh. Kita sadari dinamiknya banyak. Gitu. Sebagaimana sekarang juga dinamiknya banyak dari misal tantangan dari luar, dari dalam sendiri itu kan juga ada gitu kan. Nah, sekali lagi dalam buku ini maksudnya buku ini bagiku gitu ya adalah pelajaran sejarah yang baik dalam kepentingan membaca hari ini gitu. Dan semoga juga untuk ke depan. Karena bicara sejarah bukan sejarah. Karena bicara sejarah itu ini ya, kita sekali lagi untuk hari depan lah, jangan untuk sejarah itu sendiri tuh jangan gitu. Profesor Arnold Gohart kan juga bilang kayak gitu. Jangan baca sejarah untuk hari ini aja. Hari yang lalu gitu, tapi hari ini gitu. Dan di hari ini aku sih ngelihat gitu. Coba ngebaca lah. Kayak pemerintahan Jokowi itu juga mencari jalan kan. Jalan yang mungkin untuk jalan untuk nyari jalan ke depan dan. Jadi sebagai Patrick ya. Jadi mohon maaf Patrick. Ini juga pemimpin, ini nyari jalan. Jangan terus kita lama merawat pesimisme, jangan. Aku berusaha nih, gitu kan. Ya tapi ya bebas ya. Aku SpongeBob berusaha makin Patrick sih. Tapi walaupun SpongeBob dan Patrick berbeda pandangan, biasanya mereka tetap tertawa bareng, santai. Terus SpongeBob. Seperti ini ya. Ada yang bilang itu katanya kan sekarang bukan sekarang sih. Rasanya itu oposisi itu kan nggak ada. Seperti kamu bilang pelemahan demokrasi ya. Tadi kamu juga bahas ada unsur-unsur penguatan demokrasi itu salah satunya di mana oposisi itu dilemahkan. Tapi pelemahan oposisi tadi itu kan dasarnya cenderung ke perbedaan dan kepentingan politik ya. Dan urusannya perebutan kekuasaan. Itu nggak bisa dipungkirin, men. Dan demi stabilitas pembangunan, oposisi yang kenceng kayaknya ngeribetin. Kayak sih gitu kayaknya gitu loh. Ya seperti dimana ada macam kayak inilah demokrasi parlementer tadi ketika sebelum 1959 ya. Itu kan demokrasi parlementer agak ribet gitu kan. 1950 jadi awalnya.
59 di bawah 59 kan kita pakai parlementer kan, ganti-ganti kabinet, terus Syahrir sempat jadi perdana menteri juga. Terus agak berat gitu loh, dimana demokrasi parlementer kan itu demokrasi negara ideal ala Hatta ya, itu bersikukulah dia tapi berat juga dijalanin men gitu loh. Jadi teori negara ideal itu juga kita terus berusaha, harus kita pelajarin tapi kita ke depan terus berusaha sih. Kayak ya kita ini kayaknya nggak terus stuck aja dan harus terus perubahannya gradual kita hadapi ya Patrick. Yes, once bro. Dan di buku ini tadi ya, demokrasi terpimpin itu dalam konsep dan prakteknya ada juga paradoksnya, seperti bagaimana relasi kuasa presiden dengan angkatan bersenjata, presiden dengan PKI, dan sekali lagi ini lumayan cukup detail lah. Kepartaian pun juga ada di sini. Jadi kalau mau belajar sejarah demokrasi terpimpin yang memang jadi genologi bangsa kita gitu kan. Karena udah berlangsung, ke depan kita terus berjalan. Belajar dari buku ini juga oke sih menurutku ya. Ternyata gitu. Dari aku gitu, Dan. Dari kamu gimana? Kalau aku sedikit aja, karena sampai di awal aku nggak terlalu hatam baca buku ini karena hanya sebatas rujukan pembanding. Cuman lagi-lagi ya kata ya, persepsiku kan menganggap bahwa satu ini integral ini kan sebenarnya perdebatan, kalau aku ngambil perspektif tata negara ya Bang, perdebatan antara Soekarno dan Sukomo tentang sistem demokrasi itu. Sukomo itu menggagas namanya teori integralistik, ya kan? Sukomo itu integralistik, bagaimana sebenarnya demokrasi kita dibangun atas dasar asas kekeluargaan. Nah, di samping itu juga, tapi yang menjadi satu permasalahan adalah bahwa adanya perbedaan ideologi antara Islam yang waktu itu diinikan sama Nahdlatul Ulama, ya PNI yang kalau golongan nasionalis sama PKI komunis ini memiliki pandangan yang sangat jurang pemisahnya sangat jelas, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa titik singgung yang bisa dijadikan persamaan. Makanya aku lebih prefer ke persamaannya. Kalau bisa melihat itu ya. Satu persamaannya ini karena aku dari perspektif ini ya, Islam kontemporer ya. Bro, Kanjeng Nabi Muhammad itu kok sosialis bro, gitu kan? Karena enggak ada tuh ketika beliau semasa di Jazirah Arab itu ada boleh satu eksploitasinya, satu aset ataupun suatu misal sumur ataupun beberapa hal yang bersifat publik nggak boleh privatisasi. Ya. Kan air nggak boleh diprivatisasi, sumur nggak boleh diprivatisasi, tempat ibadah nggak boleh diprivatisasi. Jadi aku lebih melihat konsep ada persamaan singgung antara garis sosialisme Marx, antara garis Marxisme. Jadi aku menganggap kalau pemikiran Marxisme yang diadopsi Soekarno baik itu di tahun 1926 maupun di ketika tahun 56 atau 55 dia kunjungan ke negara-negara Barat atau negara-negara blok kiri, dia terpengaruh pandangan Marxisme yang dikolaborasikan oleh pemikiran sosialisnya Marx. Jadi lebih dari kerangka paradigma ideologi. Nah, lebih jelas sebenarnya itu tercermin dari filosofis Ronslachnya kita. Jadi aku langsung ngambil ke perspektif tata negaranya juga, karena memang lebih masuk ke situ kan. Filosofis Ronslach kita itu adalah nilai sosialisme. Kenapa? Karena satu soal masuknya sila kelima itu tidak lepas dari pandangan sosialisme. Sosialisme yang mana? Sosialisme yang dianut oleh baik itu Marxisme maupun sosialisme Islam. Itu sebenarnya yang menjadi satu pangkal tolak dan tujuan, ataupun kalau bahasa
bahasa ininya itu quo vadis ya, kalau bahasa teologinya ya Mon ya. Pasal Hadis. 27 quo vadis ya, quo vadis. Ataupun jadi cita negara, cita-cita hukumnya, gitu kan. Nah, nilai sosialisme itu yang aku lihat terkandung dalam pemikirannya Muhammad, Marx dan juga Marhain. Marhain itu kan menambah satu kelas kan. Kalau Marx itu ada kaum proletar, ada kaum borju, ada proletar, feodal, borju, kemudian kapitalisme. Soekarno menambahkan satu kategori tengah-tengah nih. Si Marhain, si petani gitu kan. Ada namanya di atas setelah proletar adalah kaum Marhain, yang mana dia memiliki alat produksi sendiri, ya kan, dia menggarap sendiri untuk kesejahteraan secara komunal. Dengan kurang lebih prinsip Marhain. Ya sempat lah baca DBR dikit, atau dikit. Cuma di situ jadi nilai ini ya, nilai plus bisa menggabungkan antara itu ya. Jadi kan mungkin orang bilang demokrasi terpimpin baru mulai 1959. Tapi secara kontekstualisasi tata negara, demokrasi terpimpin itu wacananya itu jauh dari 1959. 3 tahun sebelum 1959 itu sempat Soekarno mengatakan sebelum muncul Manifest Dekan bahwa saya nggak menemukan istilah demokrasi di Islam. Yang saya temukan musyawarah, ya kan. Demokrasi itu kan bahasanya lahir dari dunia barat. Jadi dia lebih condong kepada musyawarah. Ada beberapa serapan yang membentuk jadi kan Soekarno mempersepsikan demokrasi terpimpin itu demokrasi ala Indonesia jati diri bangsa. Tapi yang menjadi satu apa ya? Yang mungkin bagian refleksi ya. Demokrasi yang cenderung illiberate of demokrasi. Jadi nggak ada kebebasan di situ. Yang ada adalah satu sistem keluargaan ataupun tadi terpimpin. Kalau aku sih lebih, ya itu semua termanifestasi di Manifest kayak gitu. Sistem demokrasi pemimpin. Dan kalau kita lihat hari ini, konteksnya hari ini, aku nggak bisa bilang bahwa Jokowi itu melakukan demokrasi terpimpin juga, Bro. Karena kalau demokrasi terpimpin, artinya apa? Ya satu, lagi ngolah kata. Ya satu kebutuhan demokrasi kita hari ini nggak mungkin ada perampasan uang hidup, ada kriminalisasi, ya kan? Ada pembungkaman untuk demokrasi, teman-teman mahasiswa Papua demo itu dibubarin gitu kan, teman-teman mahasiswa demo itu ditembakin gas air mata, dipukulin. Jadi aku nggak bisa ciri demokrasi terpimpin di pandanganku ya di pemerintahan hari ini. Itu justru aku melihat dari perspektifnya Daniel Levitsky, ya ini democratic backsliding, bukan bagian dari demokrasi terpimpin. Beda. Agak timpang menurutmu ya? Jomplang. Ya. Tapi Jomplang. kalau aku sih, aku ngebaca oposisi yang memang tadinya mungkin berbeda pandangan ketika pemilu ya. Setelah itu bergabung malah dikasih jabatan menteri beberapa partai gitu. Lalu ketika di DPR gitu spektrum pemikirannya nggak terlalu berbeda gitu kan. Oh ternyata aku sih nganggapnya begitu sih. Mungkin aku keliru, cuman ya tadi ya demokrasi terpimpin bagiku itu untuk stabilitas oke sih. Iya. Kayak sih gitu. Untuk stabilitas politik paling menjadi alat untuk menstabilkan politik. Sepakat. Kenapa? Karena hanya ada satu tokoh yang tidak menghendaki adanya oposisi dan preposisi. Jadi tuh presiden seumur hidup gitu kan. Jadi itu satu kritik otokritiknya, Mon. Kalau aku pribadi ya, soal demokrasi terpimpin. Ya hari ini kalau kita lihat demokrasi kita, ya kenapa aku kontekstualiskan di hari ini, dalam fase ada sebagian kalangan bilang itu kemunduran demokrasi, ada yang mengatakan ini udah era fase kehancuran demokrasi, ya kan, munculnya tirani ataupun siklus polibios kan.
Tapi aku lebih prefer ke demokrasi yang bersifat kemunduran. Karena ada beberapa hal ya. Salah satunya kalau kita lihat kan legislasi kita, oposisi kita kan semua sekarang orientasinya market friendly legislation. Legislasi yang ramah market gitu kan. Ya kalau kita lihat sistem pasar yang mengatur, ya itu sangat jauh sekali dengan sistem nilai sosialisme gitu kan. Kalau kita belajar dari beberapa buku dan negara-negara lain. Jadi sekarang ramah pasar. Ya contoh Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, gitu kan, Undang-Undang IKN. Itu semua kan sistem legislasi ramah pasar. Dan demokrasi yang masih labil, betul. Halo Ida, Ida ini kebetulan kawanku dari Jogja, kawanku LK2, salah satu pegiat kemanusiaan juga nih. Alumni Pondok Pesantren Murtada Mutahari. Kalian lihat gitu, Jadi oposisi sekarang, oposisi yang orientasinya hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan oposisi yang dalam hal ini menyeimbangkan. Ya, oposisi jati kan katanya dialektika. Antara pemangku kepentingan sama yang dipimpin gitu kan. Pemimpin sama yang dipimpin. Ini ya hanya untuk satu orientasi menurutku. Makanya Anies Baswedan pun sebagai oposisi bukan oposisi menginginkan demokrasi, tapi oposisi untuk dapatkan kursi gitu kan. Gitu, Bon. Pribadi lagi-lagi. Tidak mewakili lembaga, institusi ataupun. Siap. Padahal pribadi apa refleksi seorang ini kawan kecil gua aja. Iya, refleksi aja ini kan. Iya, refleksi seorang Patrick aja. Iya, SpongeBob gitu kan. Ya, menarik. Jadi, tapi kamu percaya nggak? Maksudnya dalam fase perkembangan yang gradual, lalu harusnya semakin dewasa lah gitu. Walaupun tadi ya sekarang gitu kalau mau direfleksikan kita labil juga ya ternyata kayak gitu. Cuman ke depan gitu. Lagi-lagi aku pengen lihat ada nggak sisi optimisme dari Patrick? Kayaknya antara pesimis dan kritis itu beda tipis ya, Mon. Beda tipis. Cuman aku lihat soal optimisme ya. Ya optimis. Masih optimis. Optimisku adalah di korban. Jadi kalau untuk melihat kondisi hari ini, ketika korban itu masih berjuang, ya di situ juga aku masih optimis. Jadi kalau korbannya dikondisikan, serikat buruh di kondisi kekuasaan, ya bagi itu yang nggak ada bedanya kita dengan Korea Utara gitu kan, yang presidennya gemoy gitu kan. Pribadi ya Mon, pribadi. Gak apa-apa. Pribadi. Tidak mewakili institusi, lembaga ataupun universitas, ini pribadi. Gitu. Ya, mungkin kalau dari aku cukup, dari kamu? Ada lagi? Ini ada pertanyaan, apa topik kita pada malam ini? Lebar, Mas Rahmat. Banyak, Mas Rahmat Setiabari, kawanku di BRI waktu itu. Jadi ini topiknya penyikapan bullying ya. Lagi di Kanjuruhan, terus debat pilpres kemarin, terus ulas buku Muhammad Marx, dan akar sosialisme Indonesia. Itu aja sih. Dari aku cukup, Dan. Dari kamu? Dari aku cukup, tapi tidak cukup untuk keadilan bagi korban. Baik. Aku terus berdoa, semoga banyak hal baik untuk kamu yang terus berjuang yang di jalanmu. Oke, iya. Boleh. Karena Bapak di GKSBS ya. Josari. Betul, amin. Betul, di GKSBS Bapak. Ya, dasar hybrid. Tapi jujur aku juga hybrid loh, Dan. Jadi bapakku tuh Kristen. Cuman ibu Katolik. Jadi aku karena di Katolik harus ini ya, ngikut ibu yang Katolik, jadi aku ikut Katolik kayak gitu sih. Kamu ikut ibu yang Muslim? Almarhumah ibu yang Muslim, Cuman kita memilih Islam yang tidak mainstream. Ya kalau di
denominasi Kristen kan banyak, kita yang paling minor lah. Oke, Gitu. spektrum itu terlalu banyak, variannya banyak. Betul. Dan sekali lagi kalau pilihan itu pilihan sadar ya monggo. Nah itu kesadaran insani kan batin. Bukan Ya. keturunan. Waduh, mungkin gitu aja malam ini. Aku nutupnya bingung kayak hari mana. ini dong. Kata-kata hari Kata-kata ini, penutup. kata-kata penutup dari aku, semangat terus buat kamu. Karena apa, berjuang itu berat, Patrick. Yes, move. Ah, kata-kata penutupmu itu ya. Kata-kata penutupku ambil dari Apa tuh? Holy Bible ya. 1 Korintus Boleh. pasal 16 ayat 13. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati. Makasih loh, Selamat Mon. malam. Dahsyat, Pak. Thank you, Daniel, Thank you, sudah thank you, menemani thank you. malam ini. Thank you. Siap. Sehat-sehat terus God ya. bless you. Keluarga ya. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ayo nih. Kalau Jangan lupa pakai ya, ini, nanti ya. di apa, di upload ya, biar aku Oke. download. Nanti Sama aku kita di tag. upload ya. Siap. Oke, Mon. Thank you, Mon. Ya, kita tutup, Sama-sama. kawan-kawan, 1,5 jam ini diskusi kita. Bila ada kata, mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.